Saudara Balik DPR telah menyepakati revisi Undang-Undang Desa. Dari 19 poin yang disepakati di Balik, dua hal yang jadi sorotan adalah dana desa dan masa jabatan kepala desa. Dalam revisi Undang-Undang Desa, jabatan kepala desa disepakati diperpanjang dari 6 tahun jadi 9 tahun. Kepala desa dapat dipilih untuk 2 periode, artinya bisa menjadi 18 tahun lamanya menjabat. Rapat Balik juga menyepakati kenaikan alokasi dana desa, jadi 20% dari total dana transfer daerah. Dengan kenaikan ini desa yang sebelumnya menerima dana sekitar 1 miliar rupiah tiap tahun kini bisa jadi sekitar 2 miliar per tahun. ICW menyebut korupsi di sektor desa terus meningkat. Data ICW tahun 2016 sampai 2022 ada 682 kasus korupsi di desa. 959 orang jadi tersangka. Sedangkan potensi kerugian negara lebih dari 770 miliar rupiah. Pembahasan revisi Undang-Undang Desa telah disepakati di Balik DPR. Bagaimana dampak revisi Undang-Undang Desa? Bagaimana menjamin tidak terjadi korupsi dalam pengelolaan desa? Kita bahas usai tayangan ini. Kehadiran saudara dapat makin meningkat. Legislasi DPR dapat desa. Rapat pleno DPR Senin 9 perubahan dalam draft revisi Undang-Undang. Beberapa poin yang disepakati masa jabatan kepala yang tahun periode dengan tiap desa dapatkan mulai 1 miliar rupiah per tahun. Pasal terkait kepala desa banyak kali jabatan secara berturut-turut Pengawasan korupsi pengawasan lebih ketat lemah akan jadi kasih jabatan misalnya tidak akan semakin cenderung untuk menyeleweng. Yang kedua adalah agar ada sirkulasi kepemimpinan di desa. Nah, dengan masa jabatan dari 6 tahun diubah menjadi 9 tahun, itu kemudian akan semakin memperkuat kekuasaan kepala desa dan semakin melemahkan kontrol dari elit-elit di desa. Bahkan menurut saya itu juga lembaga-lembaga formal semacam BPD itu akan semakin kesulitan untuk melakukan kontrol secara efektif. Nah, jadi saya melihat kalau usulan-usulan dalam yang sekarang dibahas RUU ini disahkan begitu saja tanpa ada diskusi yang bermutu, ya meaningful participation, saya khawatir ya ini ke depan dana desanya ditambah semakin banyak, ya menurut saya itu sebenarnya bagus-bagus saja, tetapi pengawasannya tidak diperhatikan, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun diubah jadi 9 tahun, itu nanti akan bisa ya membuat korupsi di desa itu menjadi semakin merebak. Data ICW juga menyebutkan tren kasus korupsi di desa terus meningkat. Data tahun 2016 hingga 2022 terdapat 682 kasus korupsi di sektor desa. Sebanyak 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi kerugian negara mencapai lebih dari 770 miliar rupiah. Setelah disepakati di Balik DPR, draft RUU Desa akan diparipurnakan di tingkat Badan Musyawarah DPR untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Tim Liputan, Kompas TV.